Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yohanes 3 ayat 3. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Wow, mantap. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Coba saja sebutkan nama yang bisa menyelamatkan saya. Saya akan percaya kepadanya. Dan saya akan meninggalkan fisik kalau ada. Tapi karena tidak ada, saya yakini Yesus menjadi juru selamat satu-satunya. Dan saya mau katakan kepada kita, karena kita mengatakan dalam kisah dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa saya berulang-ulang mengatakan ayat ini? Karena saya rindu Anda diselamatkan oleh Tuhan melalui firman Allah ini. Saya rindu engkau mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Sama seperti saya menerima, semoga juga Anda yang belum mendengarkan, yang belum tahu tentang juru selamat itu, mendapatkan anugerah dari Tuhan. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, ini telah memasuki tanggal 31, 2 hari lagi kita masuk tanggal 1. Biarlah di ujung tahun ini kita terus bersemangat, tetap memberikan ucapan syukur kita karena kita bisa memasuki di tanggal 30 ini. Wow, luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk kami hidup di dalam kehendak Bapa di surga. Dalam nama saya. Amin. Saya akan membacakan Keluaran 15 ayat 22. Sampai 26. Demikian, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka di Mara, tapi mereka tidak mendapat minum air yang di Mara. Di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebab dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menyebutkan kepada sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencobai mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan ketetapan-ketetapannya, mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan melimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Tema kita adalah dari kehidupan yang pahit menjadi manis. Tentu kita telah berefleksi ya dalam hidup ini karena sudah 12 bulan kita dipelihara oleh Tuhan dan dilindungi, dijagai. Tentu kita sudah mengadakan tafakur, mediasi, merenungkan segala perjalanan kita dari mulai Januari sampai sekarang. Tentu kalau kita sedang menghadapi masa-masa yang tidak baik atau masa-masa dikatakan masa-masa kehidupan yang pahit, supaya masa hidup yang pahit itu nantinya berubah menjadi manis, mari kita ikuti pola-pola yang dinyatakan Tuhan kepada kita, sehingga kita betul-betul menikmati perubahan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita mengikuti bagaimana Tuhan sebenarnya menyertai bangsa Israel ini. Bukan berarti ketika Tuhan menyertai bangsa Israel ini tidak terjadi masalah, bukan. Tapi masalah yang dihadapi orang Israel ketika mereka mengalami masalah itu, mereka selalu bersungut-sungut, mereka selalu memarahi pemimpinnya, mereka selalu mempersalahkan
mendustakan Tuhan atau menolakkan Musa. Dan itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Walau banyak kali mereka melihat mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa ini, karena bangsa ini dikatakan bangsa yang tegak keras kepala dan juga tebal-tebal kebal, dan itu sebabnya sulit firman Allah masuk kepada mereka. Tapi demikian Allah terus menolong mereka supaya mereka mendengarkan apa yang dikatakan. Dan itu sebabnya kalau kita melihat kehidupan yang pahit berubah menjadi manis, mari kita ikuti firman Allah. Saya masih mengatakan ini, masih katakan, dengarkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi firman Allah menjadi hal yang sangat penting, karena banyak orang mendengarkan firman Allah tetapi tidak serius. Banyak orang mendengarkan firman Allah tetapi mengabaikan untuk melakukannya. Banyak orang mendengarkan firman Allah, bahkan memperkatakan firman Allah, tapi mengabaikan untuk melakukannya. Mari kita belajar untuk mendengarkan firman Allah. Di akhir bulan November, kami mengikuti seminar Stasiun Kemurahan Allah, dan saya bersyukur karena sampai hari ini saya bisa masih menjalankan bagaimana Tuhan mengajak untuk memberikan sesuatu ya walaupun kecil 1.000 setiap hari, dan kami belajar untuk melakukannya, dan kami bersyukur bahwa Tuhan masih terus akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Bukan hanya itu, kami juga bergerak untuk melakukan kegiatan misi, dan walaupun masih dalam tahap yang kecil, tapi satu hal kami mau belajar untuk melakukan. Kalau kita mendengarkan firman Allah, kita harus berani melakukannya. Dan yang kedua kata firman Allah, apa yang benar di hadapan Tuhan dan manusia. Jadi kita harus, kalau kita sedang mengalami kehidupan yang pahit, susah, dan lain sebagainya, lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan dan manusia. Kalau kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan manusia, berarti kita berupaya untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kita belajar untuk dipercaya oleh manusia. Karena apa? Banyak orang tidak bisa dipercaya hari-hari ini. Tapi kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan, engkau disayang Tuhan, dan orang akan memberikan, orang akan percaya kepada. Dan jangan sampai orang tidak percaya kepadamu karena engkau hidup tidak sesuai dengan firman Allah. Orang banyak susah karena apa? Dirinya sendiri yang membuat susah. Dirinya sendiri yang tidak bertanggung jawab. Dirinya sendiri tidak mau bekerja. Dirinya sendiri malas. Dirinya sendiri tidak mau melakukan terobosan-terobosan dan hanya tidur. Maunya seperti raja. Ya, raja saja bekerja. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita, hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan. Jadi ini penting, melakukan firman Allah. Kalau kita sudah dengar dan melakukan firman Tuhan, sebagaimana kalau engkau dikatakan kasih samamu, maka kita belajar mengasihi, ampuni. Orang yang melakukan pelanggaran kepada, ampunilah. Kita belajar untuk melakukan. Dan ketika saya mengatakan berdoa berpuasa, tapi saya tidak pernah berdoa dan berpuasa, itu sesuatu dosa bagi saya. Perkatakan firman Allah, tapi saya tidak pernah memperkatakan firman Allah, itu suatu dosa bagi saya. Sujudlah menyembah kepada Allah dengan gemetar, tapi saya sendiri tidak pernah melakukannya, jadi saya berdosa kepada Allah. Tetapi yang mau saya katakan, mari kita belajar melakukan firman Allah. Itu pentingnya kita mendengarkan firman Allah, lalu hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran sendiri, dan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang terakhir kata firman Allah, mengikuti ketetapan Tuhan. Jadi ketika kita mengikuti ketetapan, ada ketetapan MPR di mana itu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi yang menetapkan juga. Jadi kehidupan kita sebagai, kalau kita dikatakan ketetapan Tuhan itu kalau kita hidup percaya kepada Tuhan, itu ketetapan Tuhan untuk kita bisa masuk ke dalam anugerah. Ada banyak ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup ini, supaya apa? Kita tidak dirugikan oleh situasi dan kondisi kita. Kita tidak dirugikan oleh keadaan ini, karena kita terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita.
Karena dikatakan berkat tambahan ketika kita melakukan itu. Ada berkat tambahan yang kan tidak akan mengalami segala sakit penyakit yang pernah ditimpakan kepada manusia. Jadi kalau kita melakukan ya mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, melakukan firman Allah, mengikuti ketetapan Tuhan, maka segala sakit penyakit yang pernah ditimpakan kepada Mesir tidak akan pernah ditimpakan kepada kita. Dan itu sebabnya ketika terjadi COVID, saya tidak pernah khawatir, saya tidak pernah takut. Ya, kalau saya melihat ada banyak orang yang begitu ketakutan, wah itu sesuatu yang sangat-sangat ya menegangkan. Tapi saya bersyukur kami tetap dipelihara dan Tuhan tetap dilindungi, karena Mazmur 107, 1000 boleh rebah di sisimu, 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kepadamu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Yakinkah kita akan firman Allah? Kalau engkau yakin, maka engkau akan mendapatkan pertolongan. Demikian juga kita akan dari kehidupan yang pahit menjadi manis kalau kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah yang sudah dikatakan. Doa dan harapan saya, kita bukan hanya pendengar saja, tetapi sekaligus juga menjadi pelaku yang menyenangkan hati Bapa di surga. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan tetap melihara kami, menjaga kami, dan kami terus menyerahkan diri kepada-Mu. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, menyatakan angkat tanganmu dan arahkan kepada Tuhan. Dan segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama keluar, dan oleh biru itu menjawab mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa yang tidak baik-baik saja, datanglah kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Tuhan, lihat orang yang tidak dalam keadaan baik-baik saja, sedang mengalami kesulitan atau apapun itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Maha Tahu kepada mereka. Dan itu sebabnya dalam nama Yesus kami mohon bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada mereka. Dan engkau yang sudah berjanji bersurat kepadaku, dalam pesan aku akan menjawab dan aku akan memberikan engkau dan engkau akan melihat. Kami mau memuliakan engkau, meninggikan engkau, memasukkan engkau Tuhan dalam segenap hak kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat kita melakukan aktivitas kita tentunya bersama dengan Tuhan, dan jangan lupa untuk terus hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan, dan hidup menjadi berkat Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Karena Tuhan Yesus mampukan kita untuk terus menjadi berkatnya di akhir tahun ini sampai tahun-tahun selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.